Kabupaten Kepulauan Tanimbar awalnya dikenal dengan sebutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Daerah yang dimekarkan sejak tahun 1999 tersebut berada pada sebelah selatan Provinsi Maluku, tepatnya di atas gugusan Kepulauan Tanimbar, memiliki sejumlah destinasi wisata budaya, seni, dan bahari yang sungguh mengagumkan. Sablaki sebagai pusat ibu kota kabupaten dapat ditempuh kurang lebih 1,5 jam dari kota Ambon, Provinsi Maluku, menggunakan transportasi udara. Ya, selamat datang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, negeri dua nolat. Wilayah kami sangat indah, punya banyak potensi wisata di laut, di darat. Kami berada di posisi perbatasan dengan negara Australia. Anda bisa datang dan menikmati begitu banyak keragaman budaya. Kita punya artefak budaya, sebut saja Desa Sangliat Dol, yang begitu menyimpan banyak tentang situs budaya di Tanimbar. Kami punya perahu batu yang menceritakan tentang budaya orang Tanimbar, dan di sana kami sementara mengembangkan wilayah ini sebagai pusat pengembangan wisata budaya yang sudah ada sejak zaman Megalitikum. Nah, pemerintah sementara membangun kawasan ini sebagai pusat pengembangan wisata budaya, dan ke depan kita akan tetap membenahi sehingga pengunjung bisa datang menikmati artefak budaya yang dimiliki oleh kami di Desa Sangliat Dol. Desa Sangliat Dol merupakan salah satu pusat tujuan wisata budaya. Desa ini terkenal dengan jenis peninggalan sejarah artefak yang diperkirakan telah ada sejak zaman Megalitikum. Artefak berbentuk tangga batu dan perahu batu tersebut menandakan nenek moyang masyarakat Tanimbar telah berevolusi sejak lama. Perahu batu dengan panjang 18 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 2 meter. Dalam bahasa daerah setempat, yang umumnya menggunakan bahasa Yamdena Timur, disebut natar. Natar ini berfungsi sebagai tempat berkumpul warga untuk melakukan musyawarah secara mufakat. Selain musyawarah, natar juga digunakan untuk melakukan penyambutan dan sumpah adat kepada para tamu yang baru pertama kali datang ke Desa Sangliat Dol. Ritual adat biasanya dilakukan sesuai peran berdasarkan strata masyarakat adat Tanimbar. Masing-masing orang di atas natar berbentuk perahu tersebut telah ditentukan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketua adat berfungsi menyambut dan menyuguhkan arak atau minuman tradisional setempat yang disebut sopi kepada para tamu. Kemudian mengalungkan kain tenun khas Tanimbar kepada mereka yang berkunjung. Selanjutnya dilakukan prosesi doa adat oleh Mang Sompe atau pemuka agama dalam tradisi adat Tanimbar. Hal tersebut bertujuan untuk mendoakan keselamatan dan keberkahan kepada para pengunjung secara khusus dan masyarakat secara umum. Setelah seluruh rangkaian kegiatan adat selesai, para tamu dapat melakukan aktivitas sesuai kebutuhan mereka di Desa Sangliat Dol.
Dem jaluko viberasi bailare entutuglol kabar tonin lauriate. Selain budaya, pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Sangliadol juga sangat bervariasi. Pada umumnya, masyarakat Sangliadol berprofesi sebagai petani ladang, petani sayuran, petani perkebunan kelapa untuk jadikan kopra. Ada juga sebagian dari mereka menekuni kerajinan tangan berupa tenun ikat yang merupakan budaya turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Hasil kebun berupa umbi-umbian, pisang, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran merupakan komoditi unggulan yang dipasarkan di kota Semlaki sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan pusat pemerintahan dan administratif Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemasaran komoditi unggulan tersebut bahkan menembus ke kabupaten tetangga. Sebut saja Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan Provinsi Papua. Hal itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Sangliadol. Pintu besarnya Pusenangin dan batu tiga yang sungguh banyak ikannya. Angin sibu-sibu meniup pun kencang. Tarik layar angin datangi, perahu pun berlayar menyusur pantai desaku, desa wisata yang sungguh indah pemandangan. Angin sibu-sibu meniup pun kencang. Destinasi wisata selanjutnya adalah Desa Lorulung. Lorulung terkenal dengan rumah adat yang diberi nama Rumah Adat Kepere. Kepere dalam bahasa daerah Tanimbar artinya pemangku adat tertinggi dalam susunan strata adat Desa Lorulung atau Desa Amtufu. Konstruksi bangunan terbilang klasik karena tetap mengadopsi bangunan aslinya sejak dulu. Rumah ini berbentuk rumah gantung, berlantai bambu yang dilapisi 3 susun, berdinding dahan pohon sagu atau gaba-gaba, beratap daun rumbia atau sagu. Di dalamnya ditambahkan loteng atau tingkat sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan benda adat Desa Lorulung. Rumah Kepere dipindahkan dari lokasi di perbatasan Desa Amtufu sejak tahun 1930. Proses pemindahannya terbilang unik karena keseluruhan bangunan tersebut dicabut dan diarak secara utuh untuk dipindahkan ke tempat sekarang. Bangunan ini telah direnovasi sebanyak 1 kali pada tahun 2007. Baik, nama saya Firman Tebun, pemilik rumah adat di Desa Lorulung. Rumah adat ini namanya Pere. Pere. Pere itu berarti bahwa punya fungsinya ada 3. Yang pertama, di sini tempat yang perintah. Jadi kalau seorang kaya, dia harus duduk di sini. Apabila direstui oleh Dewas Pere.
Kalau tinggal di situ berarti baru tidak akan tinggal di rumah. Yang kedua, dia sebagai tempat musyawarah tertinggi adat desa. Apapun yang dibicarakan biasa dibicarakan di tingkat badan desa, jadi di bawah adat untuk diputuskan. Dan yang ketiga, tempat penyimpanan benda-benda adat, bahkan dokumen-dokumen desa, sampai batas tanah-tanah, surat batas semua tersimpan. Salah satu benda adat yang masih tersimpan rapi di rumah Kepere adalah gading gajah. Konon diperoleh tetua adat Desa Lorulung dari Desa Atubul pada tahun 1911 akibat kalah perang merebut tapal batas hak ulayat. Gading gajah ini sebagai tanda perdamaian antara kedua desa tersebut. Salah satu destinasi yang baru dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2018 di Desa Lorulung adalah pusat wisata dan rekreasi Danau Lorulung. Kawasan Danau Lorulung yang kami akan kembangkan sebagai pusat pengembangan wisata rekreasi dan ekowisata. Kawasan ini sementara kami bangun dan kami benahi, dan kami berharap bahwa itu juga menjadi tempat rekreasi yang bagi masyarakat kami di kota Songlaki dan sekitarnya bisa menjadi tempat liburan yang menyenangkan. Kawasan ini ke depan kami akan kembangkan dia sebagai salah satu kawasan agrowisata. Di sebelah daratannya kami akan menanam berbagai jenis pohon endemik Tanimbar. Di samping itu juga kami akan memelihara berbagai burung atau fauna yang khas hidup di Tanimbar. Kita punya beberapa burung yang masih hidup dan terpelihara sampai misalnya kita kenal Nuri Tanimbar, ada juga kakatua Tanimbar, bahkan yang sudah dikenal banyak oleh orang banyak adalah kita punya kerbau Yambena. Kerbau ini sangat beda dengan yang lain, dan kalau mau tahu kelebihan kerbau kita, silakan datang ke Tanimbar. Salah satu desa wisata yang tidak kalah menarik adalah Desa Tumbur. Desa yang terkenal sebagai pusat wisata seni karena kerajinan ukiran patung dan kain tenun Tanimbar cukup terkenal sampai ke mancanegara. Dari sisi pengembangan wisata untuk kreatif, kami juga sementara membangun di beberapa wilayah. Di Tumbur yang kita kembangkan sebagai pusat pengembangan wisata untuk budaya pahat patung yang sudah terkenal sejak dahulu kala. Desa Tumbur dan pengrajin-pengrajin pahat yang sungguh luar biasa yang bisa memahat, mengukir patung, membuat berbagai souvenir, membuat berbagai mebeler dari bahan-bahan kayu pilihan yang merupakan kayu-kayu endemik Tanimbar. Salah satunya adalah kayu torim yang hidup di bumi Tanimbar maupun di Brasil. Para pengrajin ukiran patung dan tenun Tanimbar asal Desa Tumbur ini telah mengikuti berbagai pameran ekonomi kreatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Destinasi wisata yang akan kami sajikan di akhir episode ini adalah destinasi wisata bahari yang berlokasi di Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan.
Desa Matakus adalah desa yang berlokasi di Laut Arafura, pernah dijadikan sebagai pusat perkebunan kelapa milik pemerintah Jepang pada masa sebelum kemerdekaan. Matakus berasal dari nama seekor hewan, yaitu seekor belut, yang kemudian Matakus sejak zaman dulu pada saat masa Jepang, Matakus direbut oleh kedua desa, yaitu desa Olilit dan desa Adaut, dengan satu persyaratan yang dikasih Jepang dulu kepada kedua desa untuk menentukan di mana desa yang berhak untuk memiliki desa Matakus. Nah, persyaratan yang dikasih Jepang pada saat itu adalah jika desa mana yang lebih dulu mendayung perahu sampai ke pulau tersebut yang lebih dulu mendapatnya, itu berarti dinyatakan pulau tersebut adalah milik desa yang mendapat duluan. Pulau Matakus juga menjadi rebutan beberapa desa yang berada di sekitarnya karena posisi yang sangat strategi. Salah satu tradisi yang masih tetap dijaga sampai saat ini adalah talikor. Talikor adalah cara warga menangkap ikan dengan hanya bermodalkan daun kelapa yang direntangkan di sepanjang bibir pantai pada saat air pasang. Dan ketika air surut, ikan-ikan akan terperangkap dan siap ditangkap. Rata-rata penduduk Matakus bermata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi yang menjadi primadona saat ini adalah usaha rumput laut karena mampu mendongkrak ekonomi warga. Kami juga punya salah satu pengembangan wisata bahari di Pulau Matakus. Pulau yang sangat indah, yang hampir 80% kawasan pesisir itu dipenuhi dengan pasir dan terumbu karang yang indah. Kami sementara mengembangkannya sebagai pusat wisata bahari, dan beberapa infrastruktur sudah tersedia di kawasan itu. Salah satunya kami punya dive center. Anda bisa datang dan menyelam, menikmati alam bawah laut yang sungguh luar biasa dengan spot-spot diving yang cukup menjanjikan dan tidak kalah dengan wilayah-wilayah lainnya. Terlepas dari hal tersebut, Matakus kini menjadi sebuah destinasi wisata bahari yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Ke depan kita akan kembangkan juga wisata-wisata pantai, karena kita tahu bahwa Tanimbar ini cukup banyak pulau, banyak juga pulau kosong, dan pemandangannya sangat indah, baik kawasan pesisirnya maupun kawasan laut, ada terumbu karang, dan di sanalah kami akan kembangkan secara bertahap di kawasan-kawasan tertentu. Sebut saja kita punya kawasan-kawasan di utara, ada Pulau Nukaha, ya, ada juga di Pantai Molumaru yang indah. Sejauh ini kami sudah menjalin kerjasama MOU dengan pihak Darwin, dan setiap tahun itu ada kegiatan rutin yaitu Darwin Somlaki Yacht Race. Ya, kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa memperbat hubungan antara Darwin dan Somlaki sebagai kota bersahabat, dan mudah-mudahan dari pintu masuk inilah kita menata wilayah kami sehingga dia menjadi beranda depan yang sangat indah, sangat baik dinikmati oleh masyarakat sebelum masuk ke Indonesia. Kami berharap kebijakan pemerintah pusat juga untuk kami di wilayah-wilayah perbatasan ini, sehingga apapun yang sementara kita kembangkan sebagai beranda depan NKRI, kiranya itu bisa menjadi salah satu tujuan wisata untuk orang masuk ke Indonesia. Demikian episode promosi wisata Tanimbar kali ini. Semoga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan perjalanan wisata Anda ke Tanimbar, Provinsi Maluku. Sampai jumpa di tapal batas NKRI. Salam hormat dari Tanimbar, negeri Duan dan Lolat, bumi lelemuku tercinta untuk Indonesia Raya. Murima de
blue famo nafane nur sorut nafane nur sorut